Kalau memang bisa dikondisikan takmir masjid, takmir musola, ya. Kalau bisa tidak mengumumkan kematian melalui toa masjid, terutama di saat ini. Saya ingin mengingatkan kepada semuanya bahwa sekarang ini ternyata banyak sekali orang yang meninggal bukan karena COVID, tapi karena penyakit jantung. Yang mana ini semua adalah dampak dari banyaknya kabar-kabar yang Masya Allah, Tabarakallah, ya. Kabar kematian, kabar duka, kabar sakit, dan lain sebagainya yang terlalu diekspos baik melalui media sosial maupun Masya Allah melalui bahkan musola dan masjid-masjid. Toa masjid dan toa musola sekarang digunakan untuk mengumandangkan kematian, yang mana itu mungkin, ya, menjadi sebuah fenomena di mana beberapa hari yang lalu saya duduk ikut menghadiri satu acara tahlil kematian daripada abah saudara atau sahabat saya. Di situ ada orang tua yang mengatakan, "Pak Ustadz, doakan kami. Kami ini sekarang kok setiap hari dengar kabar kematian." Saya bilang sama dia, "Ya dari dulu banyak orang yang meninggal, Pak." "Ya tapi kalau yang sekarang ini setiap hari mesti ada." "Ya ini," saya bilang, "dulu kalau ada orang meninggal cukup dikasih papan tulis di depan rumahnya, kemudian diomongin dari tetangga ke tetangga. Tapi kalau sekarang enggak, toa masjid pun dipakai untuk digunakan untuk gimana Habib hukumnya menggunakan toa masjid untuk pengumuman kematian, sedangkan itu bukan maslahat." Kalau ditarik memang seperti itu, tapi penitip nama itu menitipkan sebuah uang untuk sekedar membayar listrik pengumuman gitu. Ya, jadi sebetulnya ini harus diketahui oleh setiap pengurus takmir masjid, dewan kemakmuran masjid dan lain sebagainya, bahwa itu bukan suatu kemaslahatan masjid, ya. Untuk ngumumin orang meninggal itu bukan kemaslahatan pakai mic-nya masjid, pakai listriknya masjid, itu kan nggak boleh. Nah itu sebetulnya perlu diketahui bahwa ketika itu memang terjadi, ya, maka yang menitipkan nama itu memberikan sesuatu 10.000 misalnya, ini untuk pengganti listriknya dan lain sebagainya. Nah tapi untuk saat ini mendingan enggak gitu loh. Kenapa? Karena orang sudah dikagetkan dengan suara ambulan, orang sudah dikagetkan dengan kabar-kabar yang ada di media sosial, orang dikagetkan dengan berita yang ada di televisi. Ditambahi lagi pakai toanya masjid sama toanya musola untuk mengumumkan kematian. Yang ada setiap dihidupin toa bukannya orang kepikiran adzan, tapi ngomong siapa lagi yang meninggal. Ya, akhirnya orang bertanya-tanya terus, shock dan lain sebagainya. Nah, melalui pembukaan majelis ini saya ingin memberitahu kepada semuanya yang memang memiliki keluarga punya komorbid sakit jantung, mendingan HP-nya diambil dulu, kemudian lebih banyak diajak komunikasi, ya, daripada banyak mendengar berita kematian dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, kalau memang bisa dikondisikan takmir masjid, takmir musola, ya. Kalau bisa tidak mengumumkan kematian melalui toa masjid, terutama di saat ini, di mana manusia sudah pada ketakutan, pada kebingungan, nggak tahu arahnya kemana, ekonominya turun, mereka penghasilan tidak ada, dengar kabar kematian di mana-mana, yang ini menjadikan banyak orang shock, banyak orang yang down, banyak orang yang tambah sumpek. Nah, lebih baik gimana Habib? Kalau ada orang meninggal,
udah tulis di depan rumah papan telah meninggal dunia fulan bin fulan, seperti zaman dulu lagi ya. Zaman kalian masih belum ada, ini zaman anak kecil-kecil masih belum ada. Dulu toanya masjid nggak secanggih sekarang kali ya. Jadi ditulisin seperti itu, kemudian dari tetangga ke tetangga, dari omongan ke omongan fulan meninggal gitu aja. Dan adabnya memberitahu tentang kematian itu adalah satu, sebutkan namanya dulu. Misalnya tahu nggak Assalamualaikum waalaikumsalam misalnya, inget nggak sama Jamal misalnya, Jalal, inget Jalal? Oh Jalal, iya Jalal yang itu yang di mana namanya Jakarta, iya itu kemarin sakit ya. Habis itu subhanallah meninggal dunia. Itu yang mendengarkan itu nggak shock dibanding saat saat dikasih tahu, kamu tahu nggak siapa yang meninggal sekarang? Akhirnya kan bingung, siapa ya? Ketika shock seperti itu tambah apa? Tambah naudzubillahi min, tambah hatinya berdebar itu jantung, takut siapa, takut keluarganya, takut itu bapaknya, ibunya, takut itu saudaranya, takut itu istrinya, takut itu anaknya, takut itu sahabatnya yang meninggal, ya kan? Berdebar-debar hatinya kalau dibilang tahu nggak siapa yang meninggal sekarang, nggak kasih aja tahu namanya, fulan, oh fulan kemarin sakit, oh sakit terus kemudian meninggal, selesai. Lebih tenang kepada hati. Kenapa saya bahas ini pertama? Karena ini yang penting di saat ini ya, karena beberapa kali seminggu ini saya menemukan 3 kasus orang meninggal sakit jantung. Ya gimana mau nggak jantungan, setiap hari kabarnya nggak enak. Makanya ayo kita ciptakan suasana yang baik lagi ya. Memang kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu, banyak sekali sebabnya kematian, tapi mati itu satu. Mati itu satu, nggak 2, nggak 3, mati itu satu. Hidup ya sekali, mati ya sekali. Tapi setelah itu ada kehidupan abadi. Setelah kematian itu ada kehidupan abadi. Maknanya adalah kematian itu pasti ada, siapapun dia, baik meninggal karena COVID-19 ya, ataupun meninggal karena jantung, ataupun meninggal karena penyakit apapun juga ya, ta'adatil asbab. Ada yang meninggal karena tabrakan ya, ada yang meninggal karena COVID, ada yang meninggal karena jantung, ada yang meninggal karena diabetes, ada yang meninggal karena kolesterol, ada yang meninggal karena darah tinggi. Banyak sekali, ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Akan tetapi jangan terlalu diekspos, terutama di saat ini di mana orang udah banyak. Nah terus kan pengen dapat doa, ya kalau memang pengen dapat doa ya makanya diadakan tahlilan, diadakan qiraah, kemudian sahibul yang ditinggal meninggal dunia itu yang baca Al-Quran ya, dan lain sebagainya gitu loh. Supaya banyak yang datang, yang hadir, yang menghadiri acara jenazah. Pasti ketika dikabarkan 1, 2, 3, 4 dari mulut ke mulut pasti akan banyak. Supaya agak sedikit ringan beban manusia pada saat ini. Karena beban manusia pada saat ini mentalnya ini sudah banyak banyak sekali ujian mental ya, ujian ekonomi, ujian hubungan sosial udah pada rapuh. Sekarang orang mau ketemu orang susah, takut apa? Takut apa itu? Takut corona, takut hubungan sosial udah rapuh, ekonominya juga udah lemah ya. Kerjaan banyak yang ngeluh, hubungan sosial juga susah, spiritual juga nggak ada. Sekarang ini banyak sekali yang udah betul-betul kena mental. Spiritual apa Habib? Ini hatinya, agamanya seseorang. Nggak ada. Sholat jemaah di masjid
Ya, subhanallah, memang keadaannya seperti ini. Allah a'lam bimuradih, dan Allah SWT tak maha tahu tentang maksud dan tujuan Allah. Ya, hikmah daripada corona ini apa dan lain sebagainya. Ya, akan tetapi al-zahir, secara zahir sekarang hubungan spiritual nggak ketemu gitu loh. Majelis belum pada yang buka, karena emang selain itu aturan pemerintah, di situ juga banyak sekali para ustadz, para habaib, para kiai yang memang menjaga dirinya, ya, tidak ingin tidak ingin juga ikut menjadi penyebab tersebarnya COVID-19. Jadi ya memang keadaan umat sekarang ini betul-betul krisis gitu. Jadi hubungan secara ekonomi, tahu ekonomi? Ekonomi itu masalah rezeki. Susah sekarang dicari rezekinya. Toko-toko banyak tutup, ya kan? Mall tutup sampai sekarang. Belum buka lagi yang kerja di mall, ya. Kemudian yang kerja biasa malam-malam jual nasi goreng, malam tutup, ya, nggak bisa jualan, orang pada takut keluar. Itu ekonomi. Sosial, silaturahmi, ya, membantu kepada orang. Kadang orang mau pengen bantuin, tapi dianya nggak punya. Untuk ngebantu orang itu nggak punya, untuk dirinya sendiri aja kurang, apalagi mau ngebantu orang. Jadi hubungan sosial pun agak rapuh sekarang ini. Silaturahmi, jaga jarak, nggak berani ketemu, udah deh video call aja. Kadang-kadang saudara di sana lagi sakit, lagi butuh bantuan, nggak bisa tahu. Ya, kenapa? Di video call, oh sehat ya, sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur semuanya, alhamdulillah, gitu aja. Tapi dia yang mungkin yang saudaranya itu mau ngomong minta bantuan malu, dan sosialnya. Spiritual itu agama, ruh, hati, ya. Hati, agama, ruh, ini pun juga kurang sekarang. Kenapa? Majelis taklim nggak ada, ya. Kayak sekarang seperti ini, biasanya hari Senin malam Selasa ini biasanya di Jalsatul Ihtimam Majelis Rasulullah Jawa Barat ini yang datang 10.000 orang lebih. Ini sekarang sisa berapa ini? Ada berapa kalian jumlahnya? Hitung. Ada 15. Nggak tahu yang mendengarkan ada berapa itu sekarang. Kalau dihitung berapa itu yang viewersnya sekarang itu? Viewersnya sekarang ada 200. Untuk di YouTube-nya 200, mungkin di Facebook-nya ada lagi. Nggak sampai 10.000. Nggak sampai 10.000. Biasanya orang yang menyimak, yang mendengarkan sholawat 10.000, bayangkan, hatinya tenang, rahmat Allah turun. Nah, kegiatan spiritual tentang ini sekarang juga krisis, nggak ada. Ditambah lagi kabar kematian. Aduh, udah lemah batinnya orang ini, sudah lemah, dikasih kabar-kabar yang menakutkan. Tambah apa akhirnya? Tambah kusut, yang nggak kuat tumbang. Yang nggak kuat tumbang. Akhirnya banyak yang meninggal ya karena jantung, shock, karena ada yang kena stroke, kepikiran, nggak kuat mikirnya, ya. Macam-macam, subhanallah, tabarakallah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, angkat corona ini dari negeri ini dan dari seluruh dunia, ya Allah. Amin. Doanya kalian ini, doanya anak kecil-kecil ini, Masya Allah, lebih diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalian angkat tangannya betul-betul, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, angkat virus corona dari seluruh dunia, ya Rabb. Amin. Kaum muslimin rindu dengan umroh, kaum muslimin rindu dengan haji. Semuanya pengen umroh, pengen haji, pengen ziarah, ya Rabb, angkat semuanya, ya Allah. Penyakit-penyakit ini, ya Allah, datangkan, fa inna ma'al usri yusra. Ya Allah, Engkau telah berfirman bahwa setiap ada kesulitan, pasti di situ ada kemudahan. Ya Allah,
berikanlah kemudahan-kemudahan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya dan manusia pada umumnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.